Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PKS itu sebetulnya punya konstitusi ya, namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini menjadi pedoman bagi seluruh pengurus dan juga kader. Jadi tidak asal kita mencalonkan seperti itu pribadi-pribadi. Ini ditulis dalam pasal 16 ayat 2, itu merupakan kewenangan ya dari Majelis Syuro PKS. Majelis Syuro PKS ini adalah merupakan the highest council ya, dewan yang tertinggi yang memutuskan hal-hal strategis dalam PKS ini. Nah, di samping itu juga kita harus lihat konstitusi daripada negara, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, misalnya tahun 1945 itu kan ada ya pasal 6A ayat 2. Di situ jelas bahwa partai politik atau gabungan dari partai politik itu dapat mencalonkan presiden atau wakil presiden. Nah, artinya di sini apa? Bahwa yang bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden itu adalah partai politik. Jadi dalam Pilpres itu tidak ada calon independen tentunya nanti. Nah, soal siapa nanti yang akan dimajukan itu akan diputuskan oleh Majelis Syuro. Yang jelas saat ini Partai Keadilan Sejahtera itu sedang menjajaki tentunya ya semua kemungkinan. Realita politik juga harus kita lihat. Jadi bukan main gagah-gagahan saja siapa yang mau maju dan sebagainya. Dan sebagai partai politik atau partai kader kita wajarlah kalau kita ingin yang maju itu adalah kader sendiri begitu. Idealnya kan seperti itu. Tapi realita politik harus kita hitung. Kita harus lihat bagaimana hasil daripada survei, jajak pendapat daripada masyarakat, ya kan? Ya, jadi bukan hanya sekedar kalau istilah saya pendorong mobil mogok gitu PKS itu. Ya, kayak yang lalu-lalu kan kayak seolah-olah kita dorong mobil mogok gitu. Habis itu ditinggal lagi gitu. Nah, jadi calon-calon di PKS ya tentu sudah banyak juga yang sampai ke level negara itu banyak sekali. Ada Dr. Hidayat Nur Wahid, ada Pak Suswono, ada Pak Sohibul Iman, ada Pak Suharna yang mantan-mantan menteri lah, ada Ketua Majelis Syuro PKS sekarang, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nah, sejauh ini memang yang pernah kami majukan sebetulnya untuk sebagai capres dan kemudian disetujui oleh Istimewa Ulama ya tahun 2019 tempoh hari adalah Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri ya. Nah, itu akan tapi kan Pak Prabowo waktu itu lebih kepada memilih Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya. Jadi kalau kita lihat ya kondisinya ini sangat dinamis ya. Sampai tahun 2024 nanti menarik ini dan PKS juga tentu akan mengkaji semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Supaya nggak dianggap bersilat lidah gitu atau jawaban klise atau main-main ya soal pertanyaan ini. Jadi Partai Keadilan Sejahtera itu sudah menyusun dulu jauh-jauh hari ya, dan sudah diterbitkan buku itu dalam bentuk falsafah dasar perjuangan PKS ya. Dan yang kedua ada tentunya konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Jadi saya bisa perlihatkan di sini ya, ini adalah tebal ini bukunya ya, lebih 600 halaman ya, falsafah dasar perjuangan PKS. Sedangkan ini juga ada buku kedua merupakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada PKS. Nah, di sini dicantumkan itu apa visi misi daripada PKS itu ya, apa tujuannya. Jadi tidak asal bersilat lidah ataupun mengatakan bla bla begini begitu. Saya coba bacakan ya, misalnya di pasal
6 ya, di bab 2 ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga daripada PKS ini. Pasal 6. Visi partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jelas itu, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dan ini dilaporkan loh kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga disahkan gitu oleh mereka. Pasal 7. Misi partai adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi clear ya, jelas sekali di sini. Apa yang dimaksud dengan misi partai? Kita ingin masyarakat yang madani, yang adil, yang sejahtera, bermartabat, dan tetap utuh dalam NKRI. Adapun tujuan dan fungsi partai di bab 3 juga di pasal 8 dikatakan A. Memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap anggota partai sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Meningkatkan partisipasi politik anggota partai dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. C. Memperjuangkan visi dan misi partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan turut membangun etika dan budaya politik yang beradab ya. Jadi bukan hukum rimba, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi juga ini di dalam buku yang saya sebutkan tadi, Falsafah Dasar Perjuangan PKS ini, sesungguhnya ini sudah terbit sejak tahun 2008. Bahkan disusunnya jauh hari sebelum itu ya. Di sini misalnya bahwa apa itu visi yang yang diinginkan oleh PKS di halaman 203 ya. Di halaman 203 itu dicantumkan bahwa visi Indonesia yang dicita-citakan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Jadi kami semua kader maupun pengurus daripada PKS ini berpedoman kepada kedua buku tersebut yang merupakan falsafah dasar perjuangan PKS maupun ADART. Jadi tuduhan-tuduhan misalnya akan mendirikan negara Islam ini sesungguhnya tidak berdasar ya. Sedangkan kami juga dalam prinsip-prinsip dasar PKS kami sudah mencanangkan, ada juga di buku Falsafah Dasar Perjuangan PKS, bahwa di perjuangan politik kami akan masuk ke dalam wilayah demokrasi, di mana dalam alam demokrasi ini ya tentunya bukan hanya PKS yang ada di situ, ada kelompok-kelompok lain, ada partai-partai lain, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif gitu. Sehingga bagaimana kita di situ sharing ya, share ya. Kita lebih kepada kebersamaan di situ, bagian daripada elemen bangsa ini.